Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liswati. Saya salah satu mahasiswi program studi manajemen yang berkuliah di Universitas Hairun dengan NPM 020424111173. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara anggaran dengan pemerintah yang bekerja begitu, atau tentang bukti nyatanya, atau kita satukan kepada contoh pemerintah yang bekerja yang membutuhkan anggaran begitu. Makanya dia ada berkaitan. Makanya di sini kita akan jelaskan. Dan di mana poin-poinnya sendiri ada FMTS, ada indikator, ada program kerjanya, terus ada banyak di sini yang kita akan bahas. Cuman saya antar dulu dari bagaimana kita bayangkan dulu dari pemerintah bekerja ini sendiri. Jadi bayangkan kalau sebuah organisasi, jadi pemerintah itu seperti kapalnya begitu. Seperti kapal yang mau berlayar gitu. Supaya kapal itu dia sampai tujuan, maka dari nakodanya sendiri dia tuh harus bisa butuh alur, dia harus bisa butuh visi untuk sampai ke sana begitu. Supaya apa? Supaya kapal dia tidak hanya berputar-putar di tengah laut. Makanya itu di sini kalau kita kontekskan organisasi atau pemerintah tadi, dia itu adalah salah satu peran penting yang bagaimana supaya daripada tujuannya tadi dia tidak hanya sekedar kata-kata itu, supaya dia bukti nyata dia harus terrealisasi seperti yang kayak kita masyarakat rasakan itu, maka dia harus membutuhkan anggaran begitu. Tetapi ada sebelum anggaran itu dia harus ada juga bukti-bukti atau cara-cara program-program kerja yang menunjang itu supaya anggaran itu dia keluar begitu. Makanya itu ada sini FMTS, yang dimana FMTS itu dia singkatan dari visi misi, tujuan, dan sasaran. Bagaimana visi misi itu, misalkan dia mau jadi apa nih 5 tahun ke depan, terus tujuan sasarannya, hasil nyata apa yang memang dia bisa buktikan bahwa masyarakat ini dia bisa rasakan begitu. Sedangkan indikator atau alat ukur keberhasilan daripada visi misinya tadi begitu, supaya dia tidak cuma merasa kayak sukses, dia juga butuh angka atau ukuran yang bisa menunjang visi misinya tadi. Misalkan kayak visinya ini dia masyarakat sehat, maka indikatornya dia harus menurunnya angka stunting sebesar 10% begitu. Maka itu dia harus ada program atau garis besar strategi, jadi harus ada strategi untuk bagaimana dia terlaksana daripada visi misi tadi begitu, indikator tadi begitu. Maka itu kegiatan ini dia dibutuhkan juga sini. Kegiatan itu kayak langkah nyata daripada program tadi. Langkah nyata di lapangan itu kayak seperti apa gitu. Jadi seperti aksi konkretnya gitu, kegiatan apa yang benar-benar dilakukan oleh pegawai kantor atau di lapangan langsung supaya masyarakat tuh bisa merasakan langsung begitu. Nah, sekarang kita bahas tentang anggaran. Jadi kegiatan-kegiatan tadi dia tidak akan terlaksana kalau tidak ada anggaran. Dia akan menjadi omong kosong kalau tidaknya tanpa anggaran begitu. Makanya uang itu yang dikeluarkan harus betul-betul menyambung dengan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan tadi, yang tujuannya bagaimana untuk mencapai program dan memenuhi indikator agar FMTS atau visi misi tujuan tadi itu tidak bisa tercapai. Maka kesimpulan daripada penjelasan saya hari ini, bagaimana di dalam organisasi pemerintah itu dia tidak boleh ada anggaran yang keluar kalau memang tidak ada kegiatannya yang betul-betul dia terlaksana atau tersusun begitu. Makanya tidak boleh ada kegiatan kalau tidak mendukung program, dan program itu dia harus punya indikator yang jelas agar FMTS-nya tadi tuh bukan hanya sekedar pajangan di dinding kantor. Jadi bukan hanya sekedar visi misi, tapi untuk mencapai itu dia harus butuh anggaran. Maka itu anggaran itu dia hanya keluar untuk semata-mata keluar. Jadi dia tuh harus butuh bagaimana tuh ada kegiatannya, ada terstruktur begini. Dan memang dia harus betul-betul masyarakat rasakan begitu. Jadi itu mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.